Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Fufu Fafa, sebenarnya milik siapa ya? Milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, ataukah milik Roy Suryo? Ada beberapa warganet yang coba menelusuri siapa sebenarnya akun Fufu Fafa, dan mereka mengatakan bahwasannya itu adalah diduga milik Roy Suryo. Dan menurut berbeda dari warganet, Roy Suryo mengatakan bahwasannya 99,9% itu adalah milik Gibran. Terus yang benar siapa? Hanya Tuhan yang tahu itu punya siapa. Tapi menurut keilmuan, logika, kita boleh mencari tahu siapa pemiliknya. Tapi apa gunanya? Pada saat itu kan akun itu sangat mengecam atau menyerang Prabowo Subianto 2014. Mungkin sudah hampir 10 tahunan lah akun itu hadir ya, menjadi tanda tanya siapa sebenarnya. Tapi ditemukan Roy Suryo pada saat ini, bukan pada saat lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau 4 tahun lalu, bukan. Tapi ketika Wakil Presiden Gibran itu sudah menjadi Wakil Presiden. Apa maksudnya? Kita nggak tahu. Hanya Roy Suryo dan hatinya yang tahu. Maksud tujuannya menggembar-gemborkan bahwasannya akun Fufu Fafa itu milik dari Gibran ya, yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, ini ada pandangan ya dari Bapak bukan partai politik yang menurut gue pandangan beliau ini menarik ya. Dibelah dari sisi yang berbeda, dikupasnya dari sisi yang berbeda menurut gue. Tapi ini bagus buat pembelajaran sih Bapak partai politik ini. Kenapa gue sering unggah Bapak ini? Ya, mari kita simak aja ya. Beliau mengatakan bahwasannya, menduga juga sih menurut gua, mengatakan bahwasannya 100% itu akun Fufu Fafa itu milik Roy Suryo. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Kalau Mas Roy Suryo mengatakan bahwa 99,9% pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran dan menyisakan 0,1% untuk beliau bisa menyelamatkan diri kalau andai kata apa yang beliau klaim itu keliru, maka saya harus mengatakan dan menambahkan 100% bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Mas Roy Suryo. Baik teman-teman, kita kembali kepada apa yang dikatakan tentang siapa sebenarnya pemilik ya Fufu Fafa ya. Kalau Mas Roy Suryo tadi saya katakan mengakui 99,9% adalah milik Mas Gibran, maka saya hari ini menegaskan bahwa 100% Fufu Fafa adalah milik Roy Suryo ya, asli, tidak hoax dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di beberapa media sosial, memang sudah ada yang mencoba untuk melakukan kajian atau analisis untuk menegaskan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo dan bukan Gibran. Dan tentu ada respon balik dari Mas Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya dengan tertawa saja ya, bahkan ada yang mendorong untuk memberikan semacam pelaporan terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, saya kira ini agak mengherankan bahwa ketika Mas Roy Suryo itu menyerang begitu hebat Mas Gibran, tidak ada yang melapor. Ini baru 1-2 netizen yang mencoba untuk mengganggu ya psikisnya Mas Roy Suryo,
kemudian ada banyak reaksi-reaksi yang seperti tidak terima dan sebagainya. Memang tidak mudah untuk menerima serangan-serangan yang sedemikian. Tetapi saya ingin membahas dari satu perspektif yang mungkin saya harus membawa teman-teman atau kita semua pada satu cara pandang atau perspektif yang lain disebut dengan coin by, ya, coined by, ya. Coined by itu artinya diciptakan oleh. Nah, kalau teman-teman dengar apa yang kita sebut satu istilah asam sulfat atau samsul, teman-teman pasti tahu pemilik asam sulfat itu adalah Marsington Pasaribu. Jadi kalau kita dengar samsul, ya, belimbing sayur dan asam sulfat dan sebagainya, maka tentu kita tahu bahwa istilah ini coined by, ya, diciptakan oleh Marsington Pasaribu, salah satu elit PDIP dan seterusnya. Begitu juga ketika kita menyebut nama misalkan Rocky Gerung, maka kita juga akan mendengar satu istilah yang diciptakan yaitu dungu, ya. Nah, ini jadi dungu ini adalah milik Rocky Gerung, ya. Jadi kalau bicara tentang Rocky Gerung, maka Anda akan diingatkan dengan apa yang disebut dengan kedunguan, ya, kedunguan. Kemudian kita bisa bergeser juga dengan mengingat apa yang disebut dengan bebek lumpuh. Nah, kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka ini bisa diasosiasikan dengan apa yang disebut Pak Amin, ya, Profesor Amin Rais, ya. Kalau kita bicara tentang sebutan bebek lumpuh yang ditujukan kepada Pak Jokowi, maka sekali lagi kalau kita bicara tentang bebek lumpuh, maka itu semua berkaitan dengan Pak Prof Amin Rais. Mungkin teman-teman pernah ingat, ya, salah satu pendiri yang paling terkenal dengan Microsoft yang sepengetahuan umum bahwa Microsoft itu diciptakan oleh Bill Gates. Tetapi sebenarnya ada klaim yang mengatakan bahwa Microsoft itu tidak diciptakan oleh Bill Gates, tetapi ada seorang yang menciptakan. Hanya saja kemudian katakanlah hak trademarknya atau made in-nya itu kemudian dibeli hak patennya oleh Bill Gates dan dikembangkan oleh Bill Gates, ya. Saya tidak tahu konfirmasi tentang hal itu, tetapi saya pernah membaca tentang hal tersebut. Nah, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan ini adalah Fufu Fafa itu, ya, milik, ya, coined by Roy Suryo, artinya diciptakan oleh Roy Suryo 100%. Karena bagaimanapun ketika Anda mendengar Fufu Fafa, maka sebenarnya itu tidak terhubung pada Gibran, ya, tetapi terhubung pada, melekat pada, embedded pada Roy Suryo. Karena sekali lagi kata Fufu Fafa itu dipopulerkan, diciptakan oleh Mas Roy Suryo untuk, ya, menggambarkan satu situasi dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini terlepas dari persoalan akun, pemilik akun. Saya sedang berbicara pada level penciptaan frase, penciptaan kata, istilah, terminologi yang disebut dengan Fufu Fafa, ya. Jadi Fufu Fafa itu coined by Roy Suryo 100%, ya. Jadi tidak lagi 99,9%. Boleh dikatakan bahwa Fufu Fafa itu inherent, melekat pada diri Mas Roy Suryo. Jadi dia tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita bicara tentang dua pohon yang berbeda, yang satu saling bercross begitu, dan kemudian dari tahun ke tahun, nama kemudian dia bisa menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau kita ingat Samsul, kita ingat Marsington Pasaribu. Kalau kita ingat kedunguan, kita ingat Rocky Gerung. Kalau kita ingat bebek lumpuh, kita ingat Profesor Amin Rais. Kalau kita ingat Fufu Fafa, maka pastilah kita akan mengingat sosok Roy Suryo. Nah, disinilah sebenarnya yang paling menarik di situ bahwa seringkali kita bisa mempopulerkan satu istilah-istilah atau frase-frase atau kata-kata yang ingin kita katakanlah konsepkan. Artinya kita maknai kata itu dan kemudian kita mempopulerkan, mengulang. Karena ada ungkapan yang mengatakan apa yang sering Anda katakan sebenarnya akan menunjukkan tentang jati diri kita, ya. You are what you say. You are what you said. Jadi Anda adalah apa yang Anda katakan. Anda adalah apa yang Anda
sampaikan. Jadi ini mau mengatakan ketika Roy Suryo terbiasa dengan persoalan Fufu Fafa, bersemangat dengan Fufu Fafa adalah Roy Suryo adalah Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Di mana ada Roy Suryo, di situ ada Fufu Fafa. Di mana Fufu Fafa, di situ ada Roy Suryo. Pada akhirnya kita harus merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik dari Roy Suryo, bukan milik siapa-siapa. Secara terminologi, secara coined by, diciptakan oleh Roy Suryo, ya. Dan inilah yang menjadi sebuah saya kira boleh dikatakan teman-teman mesti merelakan bahwa Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo. Berikanlah ya kepada Roy Suryo istilah itu, karena saya sangat yakin bahwa tanpa Fufu Fafa, Roy Suryo kehilangan gaya, kehilangan stylenya, bukan partai politik. Ya, begitulah tadi kata Bapak, bukan partai politik ya, terkait pandangannya. Menurut beliau itu semisal Samsul. Siapa sih pemiliknya Samsul? Ya Masinton. Kenapa Masinton? Karena Masinton yang sering menggunakannya dan memulainya dengan kata Samsul itu dari Masinton. Dan bahkan sampai saat ini pun Masinton itu terkenal dengan sambutan dengan kata Samsul itu. Lalu juga ada kata dungu, yaitu yang sering diutarakan oleh Rocky Gerung, dungu. Apabila dia sudah menyerang orang lain, dia merasa terpojok, lalu dia ucapkan kata orang itu, dungu. Ada juga Mbah Amin yang sering mengatakan bebek lumpuh kepada Pak Jokowi. Siapa yang sering menyebutkan bebek lumpuh? Mbah Amin. Kata-kata itu sering terlontar sehingga menciptakan masyarakat memandang itu milik Mbah Amin. Dan begitu juga untuk Roy Suryo. Kata-kata itu, kata Fufu Fafa itu sudah terbiasa melekat di Roy Suryo. Ya, di balik akun itu milik siapa sih nggak tahu. Tapi itu menurut gua rangkumannya ya. Jadi mereka-mereka yang kayak udah nempel gitu di identitasnya Fufu Fafa itu kepada Roy Suryo. Begitu sih menurut gua ya pandangan tadi ya. Tapi nggak tahu menurut pandangan kalian bagaimana. Silakan beri pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.